Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 hari ini akan menampilkan video dengan judul probabilitas dan peluang. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri, yaitu anggota kelompok 5 yang terdiri dari 6. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Delia Nur Faiza dengan akhiran NIM 170. perkenalkan nama saya Alifda Cinta Putri Dioka dengan NIM akhir 1202. Perkenalkan, nama saya Vina Hikmatul Bariro dengan NIM akhir 1209. Perkenalkan, nama saya Difatul Rizky Aulia dengan NIM akhir 201. Perkenalkan, nama saya Yulia Firmanda Setiawati dengan akhiran NIM 1208. Perkenalkan, nama saya Lutluatul Mukarromah dengan akhiran NIM 200. Nah, selanjutnya kami akan memasuki materi pertama, yaitu tentang materi dasar probabilitas dan peluang. Yang pertama ada konsep probabilitas yang terdiri dari ruang sampel, kejadian, dan frekuensi relatif. Lalu yang kedua ada aturan probabilitas yang terdiri dari dua, yaitu penjumlahan dan perkalian. Dan yang terakhir ada probabilitas, yaitu probabilitas bersyarat dan independensi. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nah, sebelum kita masuk ke materi dasar, sebenarnya sebelum itu apa sih itu peluang? Peluang adalah seberapa besar kemungkinan suatu kejadian terjadi dibandingkan dengan seluruh kemungkinan kejadian yang ada. Next. Yang selanjutnya, untuk ruang sampel. Ruang sampel adalah kumpulan semua kemungkinan dari hasil suatu percobaan atau kejadian. Nah, ruang sampel ini dinotasikan dengan S. Nah, selain itu ada titik sampel. Titik sampel adalah semua anggota dari ruang sampel yang dinotasikan dengan NS. Nah, contohnya ketika kita melakukan percobaan pelemparan dadu. Ya, dadu sendiri memiliki banyak sisi 6, yang dimana ruang sampelnya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan titik sampelnya berjumlah 6. Selanjutnya. Baik, di sini saya akan macam kejadian. Yang pertama ada kejadian terpisah atau eksklusif, yaitu di mana jika terjadi satu kejadian maka tidak akan kejadian lain dalam waktu yang sama. Nah, berikut contoh soalnya. Ada 10 buah mangga, 8 jeruk, 2 apel, maka probabilitas terambil buah mangga atau jeruk adalah, yaitu cara menjawabnya itu adalah P mangga gabungan dengan P jeruk. Karena di soal itu pertanyaannya adalah mangga atau jeruk, maka kita menggunakan P mangga ditambah P jeruk. Maka jawabannya adalah 10 per 20, 20 yaitu dari hasil 10 ditambah 8 ditambah 2 ditambah 8 per 20 sama dengan 0,9. Jadi kesimpulannya adalah probabilitas terambilnya buah mangga atau jeruk adalah 90%. Yang kedua ada kejadian tidak terpisah atau inklusif, yaitu di mana kejadian yang terjadi tidak menghilangkan kejadian yang lain untuk terjadi, tapi di mana bisa kejadian yang lain terjadi itu mungkin gabungan dari kejadian yang akan kita teliti. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu sebuah dadu dilempar, maka probabilitas munculnya mata dadu genap atau 6, yaitu di situ kan genap, yaitu angka genap itu ada 2, 4, 6, yang mana hasilnya itu semuanya ada 3, sedangkan angka 6 itu ada 1. Jadi gabungan mata dadu genap atau 6-nya itu yaitu kan berarti yang dihitung itu yang huruf yang angka ganjilnya, maka 3 per 6 ditambah 1 per 6 dikurangin 1 per 6 sama dengan 3 per 6 sama dengan 0,5. Maka kesimpulannya adalah probabilitas munculnya mata dadu genap atau 6 adalah 50%. Frekuensi relatif yaitu probabilitas frekuensi relatif didefinisikan sebagai rasio antara jumlah kejadian tertentu yang terjadi atau F dengan total jumlah percobaan, yaitu dengan simbol N. Maka P
A sama dengan F per N, di mana P atau A adalah probabilitas kejadian, F adalah jumlah kejadian A yang diamati, dan N adalah jumlah total percobaan. Selanjutnya terdapat aturan probabilitas. Yang pertama yaitu penjumlahan. Terdapat dua aturan yang harus diperhatikan dalam aturan penjumlahan, yaitu yang pertama, mutually exclusive event adalah probabilitas di mana hasil dari dua atau lebih kejadian tidak dapat terjadi secara bersamaan. Yang kedua, non-mutually exclusive event adalah probabilitas di mana hasil dari dua atau lebih kejadian dapat terjadi bersamaan. Next. Contohnya, dalam permainan pelemparan dadu seimbang, probabilitas untuk keluar mata dadu 2 atau mata 5 pada pelemparan satu kali sebuah dadu yaitu P2 ditambah P5 sama dengan 1/6 ditambah 1/6, maka jawabannya yaitu 2/6. Next. Selanjutnya yaitu perkalian. Di mana di perkalian ini ada dua kasus dalam aturan perkalian. Yang pertama yaitu joint probability untuk peristiwa yang independen. Dikatakan independen atau saling bebas jika salah satu kejadian atau kejadian A itu tidak menunjukkan hasil di kejadian lainnya. Begitupun sebaliknya. Yang kedua yaitu kejadian bersyarat, tidak bebas atau conditional probability, di mana probabilitas suatu peristiwa yang terjadi dengan ketentuan peristiwa yang lain telah terjadi. Peristiwa B terjadi dengan syarat peristiwa A telah terjadi. Next. Selanjutnya yaitu contoh soal di mana sebuah dadu dan koin dilambungkan bersama-sama. Peluang keluarnya hasil lambungan berupa sisi H pada koin dan sisi B pada dadu adalah kejadian mendapatkan sisi tidak dipengaruhi hasil mata dadu 3, begitupun sebaliknya, maka sisi H simbolkan dengan 1/2, sedangkan pada sisi 3 pada dadu sama dengan 1/6, sehingga menghasilkan 1/2 dikali 1/6 sama dengan 1/12. Baik, selanjutnya yaitu probabilitas bersyarat adalah dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersama. Munculnya kejadian A mempengaruhi peluang terjadinya B dan sebaliknya. Next. Jika A dan B merupakan dua kejadian bersyarat, maka peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi dahulu, yaitu seperti yang dirumuskan, yaitu PA bersyarat B sama dengan PA sama dengan B per PB, atau PB tidak boleh sama dengan 0. Yang kedua yaitu peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi dahulu, yaitu PB bersyarat A sama dengan PA sama dengan B per PA, sedangkan PA tidak boleh sama dengan 0. Contoh soal, seorang siswa memiliki peluang lulus matematika 0,6 jika setelah ujian matematika ia mengikuti ujian bahasa Indonesia dan peluang lulusnya 0,7, maka berapa peluang siswa tersebut lulus ujian matematika dan bahasa Indonesia? Peluang lulus matematika yaitu 0,6 atau PA-nya, sedangkan peluang lulus bahasa Indonesia setelah lulus itu 0,7, maka menggunakan rumus PA dan B sama dengan PA kali PB sama dengan A kali PB bersyarat A. Lalu kita memasukkan angkanya yaitu Selanjutnya kita akan membahas independensi. Nah, apa itu peristiwa independen? Nah, independen itu bisa dikatakan dua peristiwa yang jika kejadiannya satu tidak mempengaruhi kejadian lainnya. Nah, rumusnya ini adalah bisa dilihat peluang A gabung peluang B sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, contohnya ini seperti
melempar 2 koin, di mana hasil koin pertama tidak akan mempengaruhi hasil koin kedua. Lalu yang kedua adalah melempar 2 dadu, di mana hasil dadu pertama tidak akan mempengaruhi hasil dadu kedua. Lalu contoh soalnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa soalnya ada 2 dadu dilempar secara bersamaan, di mana peristiwa A, angka pada dadu pertama adalah genap. Lalu peristiwa B adalah angka pada dadu kedua adalah 5. Nah, pertanyaannya, berapa peluang kedua peristiwa A dan B terjadi secara bersamaan? Nah, di sini kita pertama akan mencari peluang A dulu, di mana peluang A yaitu kita mencari angka genap pada dadu pertama. Nah, di sini teman-teman tahu bahwa angka genap di pada dadu itu ada 3, yaitu angka 2, 4, dan 6. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa peluang A itu sama dengan 3/6, 6-nya itu adalah 6 angka di dadu, sama dengan kita sederhanakan menjadi 1/2. Lalu kita akan mencari peluang B. Nah, peluang B di sininya adalah angka 5 pada dadu yang telah dilemparkan. Nah, pada satu angka 5 dari kemungkinannya adalah peluang B sama dengan 1/6, karena angka 5 dalam dadu itu cuma 1. Sedangkan angka 6-nya ini adalah angka dalam dadu. Tahu berapa peluang A dan B, maka kita akan menggunakan rumus independen, di mana peluang A dan peluang B sama dengan peluang A kali peluang B. Jadi peluang A dan peluang A itu 1/2, yaitu peluang angka genap pada dadu pertama. Lalu peluang B 1/6 atau peluang angka 5 pada dadu kedua. Maka peluang A dan peluang B sama dengan 1/2 kali 1/6, sama dengan hasilnya 1/12. Nah, penjelasannya, apakah peristiwa A dan B merupakan independen? Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa independen adalah suatu kejadian yang tidak akan mempengaruhi hasil lainnya. Karena dari dadu pertama itu tidak mempengaruhi hasil dadu kedua. Hal ini bisa dilihat dari contoh soal tadi, di mana peristiwa A atau genap pada dadu pertama tidak bergantung pada angka yang muncul di dadu kedua. Lalu peristiwa B, angka 5 pada dadu kedua tidak bergantung pada angka yang muncul di dadu pertama. Karena hasilnya masing-masing dadu adalah independen secara fisik, tidak saling mempengaruhi, maka peristiwa A dan B bisa dikatakan adalah independen. Sekian dari video penjelasan kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video, perkataan dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.